wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin ya guys. Oke, di sini channel Verain ini gue bakal share video kali ini mengenai kenapa gue milih jurusan kebidanan dan apa sih kebidanan itu. Nanti gue bakal share ya di sini. Pokoknya keep for watching guys. Oke, jadi ini tuh ada beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh calon mahasiswa baru mengenai apa sih itu kebidanan gitu kan ya. Nah, kebidanan itu apa sih? Nah, kebidanan itu adalah ilmu yang mempelajari keilmuan atau seni mengenai kehamilan, persalinan, terus masa nifas dan menyusui, setelah itu bayi baru lahir, menopause, dan fungsi reproduksi manusia, serta memberi dukungan kepada perempuan maupun keluarga dan masyarakat. Kenapa sih kok milih jurusan kebidanan? Nah, di sini gue bakal cerita ya kenapa gue milih jurusan kebidanan. Sebenarnya waktu dulu tuh gue tuh nggak ada keinginan dari SMA itu mau masuk bidan. Jadi sebenarnya gue tuh pengen masuk kedokteran gitu. Tapi emang dari takdirnya juga mungkin emang tidak diperbolehkan untuk menjadi dokter kali ya. Tapi bidan juga nggak apa sih. Cuman ya gimana ya, emang dari dulu tuh seneng banget gitu masuk di dunia kesehatan gitu. Rasanya pengen banget membantu masyarakat, membantu orang-orang sekitar gitu kan. Terus juga mungkin kalau misalkan jadi bidan juga itu kan sama saja seperti dokter gitu ya, jadi gak apa-apa lah. Jadi sebenarnya dulu tuh pengen banget masuk jurusan kayak arsitek gitu. Jadi kayak suka aja gitu buat ngedesain rumah-rumah, terus pokoknya suka aja dari dunia arsitek itu, karena apa ya, mungkin asik aja gitu. Tapi takdirnya emang di jurusan kebidanan gitu ya. Jadi gak apa-apa lah, senang banget kok masuk jurusan kebidanan juga. Mungkin kebidanan ini juga suatu pekerjaan yang sangat mulia gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ada pertanyaan lagi, nanti kalau misalkan masuk kebidanan bakal belajar apa aja? Nah, untuk semester 1 dan semester 2 itu tuh masih di konsep dasar ya, jadi belum masuk ke ranah kebidanan dulu. Jadi konsep dasar kayak kita tuh nanti bakal dapet pelajaran yang mungkin kalau di jurusan lain itu cuman fokus ke satu saja. Tapi kalau misalnya kita itu bener-bener banyak banget materinya gitu yang kita dapat. Kayak nanti ada ilmu gizi, ada promosi kesehatan, terus juga kita belajar kita itu nanti belajar anatomi, fisiologi, pokoknya yang seperti kerangka tubuh manusia seperti itu. Terus juga ada, kita tuh nanti dapat materi itu kesehatan masyarakat gitu. Pokoknya seru banget sih mempelajari materi-materi yang benar-benar menurut gue sih ya, dikirain masuk kebidanan itu ya materinya fokus ke persalinan, kehamilan, ternyata enggak gitu. Terus juga nanti spesifik untuk materi tentang kebidanan itu nanti semester 3 itu tuh nanti udah ranah kebidanan, jadi itu tuh berbentuk askep gitu. Maksudnya matkulnya itu askep kayak gitu, askep kehamilan, terus persalinan. Untuk mata kuliah apa yang sulit di jurusan kebidanan sebenarnya itu tergantung masing-masing mahasiswa sendiri. Nah, ada yang cepat cerna, misalkan dia itu belajarnya seperti harus menonton video, ada yang dikasih materi langsung cepat tanggap, langsung mengerti, masuk ke otak gitu ya. Terus juga ada yang harus dirangkum kayak gitu. Tapi kalau untuk gue sendiri sih, kalau gue itu senangnya orangnya ngerangkum gitu, jadi biar cepat mengerti. Nah kayak gitu. Terus juga itu tergantung pada diri kita masing-masing sih. Kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, pasti teori yang didapat itu bakal kita cepat cerna gitu. Nah, ada lagi pertanyaan yang suka ditanyakan ya untuk calon mahasiswa baru. Kalau misalkan lulusan IPS, apakah boleh masuk jurusan kebidanan? Nah,
ini nih yang sering dipertanyakan, kalau masuk IPS itu nggak apa-apa itu, malah ya boleh banget gitu, tapi tergantung institusi sih. Ada yang harus jurusan IPA atau ada yang diperbolehkan untuk jurusan IPA IPS. Nah itu tergantung institusi. Untuk kampus gue sendiri itu tuh jadi nggak apa-apa ada jurusan IPS masuk kebidanan. Malah temen gue itu dia dulunya lulusan IPS, jadi mungkin nggak apa-apa ya, pasti bisa apa ya, cerna materinya gitu. Dia kalau misalkan ngikutin emang bukan ranah pembelajarannya dia waktu di SMA, cuman kalau misalkan dia ngikutin teorinya, dia mau bekerja keras, itu bakal bisa kita langsung mengerti materi kebidanannya. Nah, ada pertanyaan, apa bedanya D3, D4 sama S1? Nah, untuk D3 sendiri itu tuh lebih ke pembelajaran dasar mengenai konsep teorinya. Nah, di sini tuh lamanya 3 tahun. Terus nanti kalau misalkan sudah lulus mendapat gelar AMDKEP. Nah, untuk D4 sendiri itu tuh lebih spesifik ke arah menjadi pendidik itu atau ke klinik. Jadi di situ tuh menekankan ke prakteknya. Nah, di situ tuh biasanya cocok di D4 itu cocok buat buka BPM gitu kan. Jadi lamanya itu 1 tahun untuk kuliahnya. Terus nanti kalau misalnya udah lulus itu tuh mendapat gelar STRKEP. Nah, untuk S1 sendiri itu tuh nanti S1 itu setara sih dengan D4, cuman dia itu lebih ke teorinya, jadi cocok untuk jadi dosen. Nah, lamanya itu 2,5 tahun. Jadi selalu jadi bidan di S1 ini, lulusan S1 ini, dia mendapat gelarnya itu MKEP. Nah, untuk S1 ini itu nggak semua universitas itu ada, jadi hanya di Unbrau sama di ini UNR di Surabaya. Nah, kalau misalkan kita langsung ngambil S1 itu tuh kita tuh kayak lebih kurang ke praktek, jadi benar-benar menekankan ke teorinya. Makanya kenapa di S1 itu dia itu kebanyakan buat ngambil jadi nanti kerjanya itu jadi dosen kayak gitu. Oke, segitu aja video dari gua seputar jurusan kebidanan. Kalau misalnya nanti ada dari kalian yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah ini ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian para calon mahasiswa baru yang kepo tentang kuliah jurusan kebidanan. Oke guys, jangan lupa untuk